Selain relaksasi yang diterapkan per 11 Juni 2023, kita juga ketahui ada 5 perusahaan yang ternyata diberikan izin ekspor mineral mentah setelah 11 Juni, antara lain Freeport, Aman Mineral, dan lain-lain. Bagaimana nasibnya dengan perusahaan lain? Apa tanggapan Anda? Begini Mbak, itu kan saya kayak ujian. Dibuatlah kriteria lulus dan tidak lulus. Kriterianya kemajuan daripada pembangunan downstream industri yang ada di perusahaan-perusahaan itu. Nah kan sudah dijanjikan dari awal. Kalau lebih dari 50% kita ampuni dan diberikan kesempatan ekspor, tapi tetap di-scrap loh Mbak. Biaya keluar akan dinaikkan loh. Kenapa? Mereka ingin mempercepat terjadinya proses pembangunan downstream industri. Jangan kayak sejarah lama, kita punya minyak, habis minyaknya dibelikan Ferrari, Lamborghini, jet pribadi, sekarang mangkrak nggak bisa diperbaiki. Akhirnya apa? Konservasi dari minyak tidak berhasil, ya kan? Habis menjadi barang konsumtif. Kita juga ingin bahwa sumber daya alam yang sekarang ini tidak semuanya habis begitu saja, tapi meninggalkan jejak. Jejaknya apa? Kemajuan teknologi. Masa pengolahan nggak maju-maju, gitu kan? Pak Jabin tadi cerita Timah sudah bikin sampai 99%. Tapi dijual, siapa yang bisa beli? Nah, harus ada teknologi yang bangun untuk bisa menyerap hasil daripada hilirisasi tambang. Ya. Karena apa? Copper keserap 200.000 ton. Timah cuma 8.000 atau 9.000 ton. Produksi 70.000. 5% kata Pak Direktur Utama Timah yang terserap. Kemudian bauksit. Bauksit juga sudah kelebihan produksinya, Mbak. Ya. Jadi kenapa kok diizinkan di tambang besar-besaran, sekarang kebingungan menjualnya. Nah akhirnya itu ada pemikiran, oke, yang numpuk diserap pelan-pelan oleh 4 perusahaan bauksit yang sudah jadi, yaitu WHW, WHW, kemudian Bintan Chemical Indonesia, kemudian BHW Expansion, kemudian sama beberapa yang punya angkatan, ada 4 yang sudah siap. Tapi penyerapannya rendah sekali, Mbak. Baik. Itu hanya bisa menyerap 4,7 dari 13,7 yang direncanakan diserap oleh smelter kita. Yang lebihnya jadi ekspor waktu itu. Jadi ada neraca keseimbangan harus diciptakan antara kebutuhan pengolahan dengan barang cadangan atau mineral yang diambil. Baik. Kalau dihajar semua, larinya akan ekspor. Kita dapat apa? Dan di dalam sisa pengolahannya itu, sisa pengolahannya Pak Jabin juga, ada mineral-mineral yang sangat berharga. Yang itu yang namanya logam tanah jarang. Walaupun kecil, Pak Suhyar kemarin mengatakan, kita harus mulai. Kenapa? Alat kedokteran, untuk membantu kesehatan manusia itu pakai logam tanah jarang buat. Baik. Kita punya veronik, tapi jarum suntik belum bisa buat karena komponen logam tanah jarangnya belum bisa dicampur. Baik, baik Pak Joko, terima kasih. Saya akan kembali lagi ke Pak Mas Jabin. Mas Jabin, tadi Anda juga menyebut Anda kan memang tergabung dalam Pokja Hilirisasi Minerba di Kadin Indonesia. Nah pertanyaannya adalah sebenarnya selama ini sudah bagaimana, sudah sejauh apa dialog dengan pihak pemangku kebijakan seperti Kementerian SDM, sudah sampai mana mengenai hal ini Pak? Tentu sudah sering ya, bahkan terakhir kami juga sudah mengunjungi pihak SDM menanyakan dan juga mau memberikan masukan dari kami. Ini kita punya Pokja Hilirisasi di Kadin berjalan terus. Kami sih hanya menggunakan data aja untuk memberi gambaran yang betul kepada pemerintah. Dan juga lagi ya gitu, kalau untuk bauksit ya tentunya kan memang adanya pembangunan yang berjalan.
kami memohon juga bisa adanya kebijakan untuk adanya relaksasi seperti yang diberikan kepada koper seperti itu. Nah, kalau untuk Tima sendiri, khusus Tima, kami juga udah tahu bahwa kalau kami sudah, maksudnya kan sudah yang tadi saya bilang bukan mentah. Akan tetapi kami tetap menggapi, bahkan salah satu member kami, PT MST sudah eh, 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 mengeluarkan dana yang signifikan untuk mengadakan studi yang sangat profesional ya oleh McKinsey, di mana akan keluar angka-angka yang diperlukan untuk membangun pabrik hilir dan juga economic value-nya, apakah benar kita bisa bersaing nanti di pasar dunia dan lain-lain, itu semua tentunya akan ada data-datanya. Biarlah nanti pemerintah pusat dengan data-data yang ada bisa, saya berharap membuat keputusan yang benar-benar menguntungkan untuk negeri ini dan juga tidak maksudnya merugikan kami pelaku usaha dan lain-lain. Sebetulnya juga gitu, apalagi untuk di Timah, kami ini adalah pengembang dan smelter ya. Kami sudah punya smelter pemurnian, jadi masa kami yang diminta untuk turun ke pabrik hilir atau ke industri, itu know-how kami terus terang sekarang masih nol. Kami harus belajar, dan saya mau mengutip bahwa waktu itu aja tentunya yang sekarang punya di hilir adalah PT Timah, itu juga anggota IT, di mana PT Timah sendiri menyatakan bahwa learning curve mereka dan lain-lain itu memakan waktu bisa sampai 10 tahun.